Kenapa ya? Arab Saudi, negeri dua kota suci Islam, penjaga Ka'bah, pelayan jamaah haji dari seluruh dunia, justru tidak diperintah oleh keturunan Nabi Muhammad. Kenapa bukan Bani Hashim yang mengatur tanah suci? Bukankah Nabi berasal dari mereka? Bukankah darah itu penting dalam politik Islam awal? Pertanyaan ini bukan hanya mengusik rasa penasaran, tapi membuka satu pintu sejarah yang jarang dibuka. Karena jawabannya bukan sesederhana silsilah, tapi rumit oleh perang, aliansi, ideologi, dan kekuasaan. Dan di balik itu semua, ada nama yang terus bergaung sejak abad ke-18, Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Dua sosok ini, yang satu pemimpin suku, yang satu pemuka agama konservatif, menandatangani kesepakatan bersejarah yang hari ini masih mengguncang dunia Islam. Perjanjian inilah yang melahirkan apa yang kini kita kenal sebagai Arab Saudi. Bukan karena darah keturunan Nabi, tapi karena kontrak politik antara pedang dan mimbar. Dan justru di titik inilah Arab Saudi berbeda. Kekuasaan mereka tidak berasal dari klaim keturunan Nabi, tapi dari kekuatan militer, kesetiaan suku, dan ideologi agama yang radikal. Bahkan sebagian pengamat menyebut, Arab Saudi adalah monarki Islam yang lahir bukan dari darah suci, tapi dari kompromi antara kekuatan dan keyakinan. Tapi zaman berubah, dunia makin terbuka. Generasi muda Saudi makin terdidik, makin terhubung, makin bertanya. Lalu muncullah sosok yang hari ini jadi ikon perubahan paling mencolok di dunia Arab, Mohammed bin Salman, atau yang sering disebut MBS. Putra mahkota yang tak ragu membuka bioskop di tanah kelahiran Wahhabisme, membiarkan perempuan menyetir, dan membangun kota futuristik bernama Neom di tengah padang pasir. Pertanyaannya kini bukan hanya soal darah atau silsilah, tapi soal arah. Arah mana yang akan diambil Arab Saudi di tengah dunia Islam yang terus bergolak? Apakah mereka tetap akan memegang bendera penjaga tradisi Wahabi, atau justru menjelma jadi pelopor Islam modern yang terbuka, progresif, dan mungkin lebih inklusif? Dan kalau semua ini benar terjadi, apakah umat Islam siap menyaksikan transformasi itu? Atau justru curiga bahwa ini hanyalah proyek kekuasaan semata? Di video ini, kita akan telusuri bagaimana sejarah Arab Saudi ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan darah dan perjanjian. Kita akan bongkar kenapa keluarga Al Saud bisa menguasai tanah suci tanpa punya darah kenabian. Kita juga akan bahas bagaimana Saudi yang dulu tertutup kini perlahan membuka diri. Dan apa sebenarnya yang sedang dirancang oleh pangeran muda yang ambisius ini. Satu hal pasti, ini bukan hanya cerita tentang satu negara, tapi tentang bagaimana Islam, kekuasaan, dan perubahan zaman saling bergesekan dalam panggung dunia. Siapkan pikiran yang terbuka. Karena kita akan masuk ke dunia yang penuh teka-teki. Arab Saudi antara Wahhabisme, kekuasaan, dan mimpi masa depan. Bayangkan padang pasir seluas mata memandang. Gurun gersang, matahari terik, kabilah-kabilah pengembara, dan kota-kota kecil yang terpisah oleh jarak, suku, dan keyakinan. Inilah Jazirah Arab di awal abad ke-18. Tidak ada satu negara yang mempersatukannya. Tidak ada bendera tunggal. Yang ada hanyalah aliansi kabilah, kadang perang, kadang damai, dengan satu prinsip, siapa yang kuat, dia yang dihormati. Tapi di tengah kekacauan itulah muncul dua tokoh penting yang akan mengubah sejarah Timur Tengah selamanya. Yang pertama, Muhammad bin Saud, kepala suku dari wilayah kecil bernama Diriyah, di sekitar Riyadh saat ini. Seorang pemimpin lokal yang punya ambisi besar, tapi kekuasaan kecil. Yang kedua, Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama konservatif yang melihat dunia Islam telah menyimpang jauh dari tauhid murni. Ia ingin mengembalikan Islam ke masa Nabi, tanpa bid'ah, tanpa ziarah berlebih, tanpa kultus pada wali. Pertemuan keduanya pada tahun 1744 menjadi momen kunci. Muhammad bin Saud menawarkan perlindungan kepada sang ulama, dan sebagai gantinya, Abdul Wahhab memberi legitimasi keagamaan pada kekuasaan Ibnu Saud. Sebuah kontrak sosial terwujud. Politik disokong agama, agama dilindungi politik. Dan sejak saat itu, aliansi antara keluarga Saud dan gerakan Wahabi menjadi fondasi tak tertulis yang terus bertahan hingga hari ini.
Inilah asal mula kekuatan Al Saud. Bukan karena keturunan Nabi, bukan karena garis keturunan Quraisy, tapi karena kekuatan aliansi ideologi dan senjata. Dari Diryah, mereka mulai menaklukkan wilayah sekitarnya, mengklaim sebagai pelurus ajaran Islam. Mereka menghancurkan makam-makam, melarang ritual-ritual lokal, dan menyatukan wilayah lewat panji tauhid. Namun kekuasaan itu tak berlangsung mulus. Kekhalifahan Utsmaniyah, yang saat itu menguasai sebagian besar dunia Islam, merasa terancam. Pasukan Turki Ottoman menyerang dan menghancurkan Diryah pada tahun 1818. Kekuasaan keluarga Saud sempat runtuh, tapi ideologinya, Wahhabisme, tak pernah benar-benar mati. Beberapa dekade kemudian, cucu dari pendiri Diryah, yaitu Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud, atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Saud, kembali merebut kekuasaan. Ia menaklukkan Riyadh pada tahun 1902, lalu memulai ekspansi besar-besaran. Ibn Saud tahu, untuk menguasai Jazirah Arab, ia tak cukup hanya dengan pasukan. Ia butuh simbol. Dan simbol itu ada di barat, Mekkah dan Madinah, dua kota suci umat Islam, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Bani Hashim, keturunan Nabi, yang memerintah wilayah Hijaz. Ironisnya, penguasa Hijaz saat itu justru dianggap lebih dekat ke sekularisme dan modernisme. Maka pada tahun 1924 hingga 1925, Ibnu Saud mengerahkan pasukan, merebut kota-kota suci tersebut, dan menggulingkan Bani Hashim. Bukan hanya simbolis, tapi juga strategis. Siapa yang menguasai Mekkah dan Madinah, otomatis diakui punya otoritas spiritual. Dan inilah titik balik paling menentukan. Penaklukan kota suci oleh pihak yang bukan keturunan Nabi. Sebuah perubahan besar dalam sejarah Islam, karena selama berabad-abad, kekuasaan atas tanah suci dianggap hak moral keturunan Rasul. Namun Ibnu Saud menawarkan sesuatu yang berbeda, stabilitas, keamanan, dan ketegasan dalam syariat. Di mata banyak ulama dan kabilah, itu lebih penting ketimbang nasab. Maka meski banyak yang mengkritik, lebih banyak lagi yang setuju. Dan pada 23 September 1932, lahirlah Kerajaan Arab Saudi, dengan Ibnu Saud sebagai rajanya yang pertama. Nama negara itu pun tak merujuk pada tempat atau rakyatnya, tapi pada keluarga pendirinya, Al Saud. Sebuah langkah yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern. Sebuah negara dinamai sesuai nama dinasti. Tapi kemenangan ini belum seberapa. Tahun 1938, minyak ditemukan di Dammam. Sebuah ledakan ekonomi yang kemudian mengubah segalanya. Negara yang sebelumnya bertahan hidup dari zakat, perdagangan, dan jamaah haji, kini memiliki kekayaan yang bahkan lebih besar dari imajinasi mereka. Amerika Serikat langsung masuk. Perusahaan Aramco berdiri. Hubungan Saudi dan Amerika Serikat terbentuk. Dan sejak saat itulah Arab Saudi menjelma jadi kekuatan ekonomi, politik, dan spiritual global. Tapi semua itu kembali ke satu fakta yang jarang disadari. Arab Saudi tidak dilahirkan oleh darah Nabi. Arab Saudi lahir dari perjanjian antar manusia. Perjanjian antara seorang penguasa dan seorang ulama. Antara kekuasaan dan ideologi. Jadi kalau kita tanya kenapa Raja Arab Saudi bukan keturunan Nabi, mungkin kita sedang bertanya dengan sudut pandang yang keliru. Karena bagi Arab Saudi, bukan darah yang menentukan kekuasaan, tapi loyalitas, kekuatan, dan kemurnian ajaran versi mereka. Kalau kamu pernah berpikir begini, ini kan tanah kelahiran Nabi Muhammad. Kok yang jadi raja bukan keturunannya, ya? Kamu bukan satu-satunya. Banyak umat Islam, dari Asia Tenggara sampai Afrika Utara, sempat mengira bahwa yang menguasai Mekkah dan Madinah, dua kota paling suci dalam Islam, pasti berasal dari keturunan langsung Nabi Muhammad. Logikanya memang masuk akal. Tapi realitas politik di Timur Tengah selalu lebih kompleks dari yang tampak di permukaan. Arab Saudi hari ini bukan negara teokratis seperti Iran. Ia juga bukan republik seperti Mesir. Arab Saudi adalah kerajaan absolut. Dan kerajaan itu berdiri di atas fondasi keluarga Al Saud, yang bukan bagian dari Ahlul Bait atau keturunan Nabi. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa? Mari kita mundur ke awal abad ke-20, ketika kekuasaan di Jazirah Arab masih terpecah-pecah.
Di sebelah barat, daerah Hijaz yang mencakup Mekkah dan Madinah masih dikuasai oleh Syarif Hussein, penguasa lokal yang memang berasal dari keturunan Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Syarif Hussein inilah yang kemudian memproklamirkan dirinya sebagai khalifah umat Islam setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah. Tapi ambisinya bertabrakan dengan kekuatan lain yang sedang bangkit dari arah timur, Abdulaziz ibnu Saud. Ibnu Saud bukan dari keturunan Nabi, tapi dia punya milisi fanatik yang disebut Ikhwan, serta dukungan ideologis dari gerakan Wahabi. Ia dianggap sebagai pemimpin yang membawa Islam murni, yang konon ingin menghapus praktik-praktik yang dianggap bid'ah dan menyimpang. Ketika pasukan Ibnu Saud merebut Mekkah dan Madinah pada tahun 1924 hingga 1925, pertanyaan soal nasab menjadi sangat relevan. Tapi disinilah uniknya politik Arab Saudi. Mereka tidak mendasarkan legitimasinya pada darah, tapi pada ideologi dan kemampuan menjaga kesucian tanah haram. Ada dua alasan besar kenapa keluarga Al Saud bisa diterima sebagai penguasa tanah suci, meski bukan dari keturunan Nabi. 1. Keamanan dan ketertiban. Selama masa kekuasaan Syarif Hussein dan Utsmaniyah, sering terjadi perampokan terhadap jamaah haji, konflik antar kabilah, dan instabilitas politik di Hijaz. Ibnu Saud menjanjikan sesuatu yang sederhana, tapi penting, keamanan bagi jamaah haji. Dan itu terbukti. Saat Ibnu Saud mengambil alih Mekkah, banyak negara muslim menyambutnya positif. Bahkan Indonesia, yang waktu itu masih bernama Hindia Belanda, mengirim utusan dan menyampaikan ucapan selamat. Ulama-ulama besar seperti Haji Agus Salim dan Kiai Haji Mas Mansur mendukung stabilitas baru ini, walaupun tetap berhati-hati dengan doktrin Wahabinya. Kedua, legitimasi ulama dan konsensus internasional. Meski bukan keturunan Nabi, Al Saud memanfaatkan otoritas ulama Wahabi untuk memberi justifikasi teologis atas kekuasaan mereka. Mereka menyebarkan narasi bahwa Islam tidak mengenal bangsawan atau darah suci. Yang penting adalah tauhid, penegakan syariat, dan pengabdian kepada umat. Seiring waktu, narasi ini diadopsi oleh banyak negara muslim. Bahkan PBB dan Liga Arab pun mengakui Arab Saudi sebagai pelindung dua kota suci, meski secara doktrinal banyak umat Islam, terutama dari mazhab Syiah dan Ahlul Bait, merasa ada kejanggalan. Jadi, apakah semua umat Islam setuju dengan kekuasaan Al Saud? Tentu tidak. Kritik datang dari berbagai arah. Dari kaum Syiah yang menganggap kekuasaan atas tanah suci seharusnya tetap berada di tangan keturunan Nabi. Dari kaum modernis yang menolak kerajaan absolut. Bahkan dari sesama Sunni yang melihat sistem dinasti ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syura dalam Islam. Tapi inilah yang menarik. Meski bukan keturunan Nabi, Arab Saudi justru mendapat tempat yang sangat penting dalam dunia Islam. Bukan karena darahnya, tapi karena kapasitasnya menjaga stabilitas tanah suci dan menyebarkan visi Islam ala Wahabi ke seluruh dunia. Bayangkan ini, sebuah negara yang dulu melarang konser musik, membatasi perempuan berkendara, menyensor bioskop, dan menutup diri dari dunia luar, kini berubah total. Hari ini, konser BTS dan The Weeknd digelar di Riyadh. Perempuan bisa mengemudi sendiri, bahkan naik jet pribadi. Turis asing bebas berkunjung ke Al-Ula, Jeddah, atau Neom. Dan bioskop-bioskop berdiri megah di tengah pusat perbelanjaan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Arab Saudi? Kenapa negara yang dulu dikenal ultra konservatif sekarang justru jadi pionir reformasi sosial paling drastis di dunia Arab? Untuk menjawab itu, kita harus memahami bahwa Arab Saudi dulu adalah negara yang hampir sepenuhnya dibentuk oleh kompromi antara keluarga kerajaan Al Saud dan ulama Wahabi. Sejak awal berdirinya, dua kekuatan ini berjalan berdampingan. Politik dipegang oleh raja, urusan sosial keagamaan diatur oleh ulama konservatif. Hasilnya, Arab Saudi menjadi negara yang sangat ketat. Misalnya, perempuan wajib mengenakan abaya dan tidak boleh tampil di ruang publik tanpa wali laki-laki. Musik dilarang di tempat umum. Tidak ada bioskop. Dan pengawasan agama lewat polisi syariah atau mutawin begitu dominan. Namun, situasi mulai berubah drastis setelah naiknya satu sosok penting, Mohammed bin Salman, putra mahkota. MBS, begitu ia disapa, bukan sekadar pangeran muda ambisius.
Ia adalah arsitek utama transformasi Arab Saudi modern lewat program besar-besaran yang disebut Vision 2030. Visi ini bertujuan satu hal, mengubah Arab Saudi dari negara yang bergantung pada minyak menjadi negara modern yang berdaya saing global. Dan untuk mencapai itu, MBS sadar, Arab Saudi tidak bisa lagi menutup diri. Dalam wawancaranya dengan Bloomberg tahun 2018, MBS menyatakan, kami hanya kembali ke Islam yang moderat, terbuka terhadap dunia dan semua agama. Pernyataan ini mengguncang dunia Arab. Tapi ia bukan cuma omong kosong. Sejak saat itu, satu persatu larangan lama dicabut, bioskop kembali dibuka. Setelah 35 tahun dilarang. Perempuan boleh mengemudi. Kebijakan ini diberlakukan sejak 2018. Perizinan konser dan festival seni dibuka luas. Otoritas hiburan dibentuk untuk menyelenggarakan acara besar, termasuk Grand Prix Formula 1. Visa turis dibuka untuk 49 negara sejak 2019. Ini bukan perubahan kecil, ini adalah revolusi budaya. Tapi di balik semua ini, ada strategi politik yang sangat cerdas. Pertama, mengurangi ketergantungan pada ulama Wahabi. MBS tahu bahwa agar Arab Saudi bisa bersaing secara global, dia harus membatasi peran ulama konservatif yang selama ini menghambat inovasi. Maka, sejak 2017, banyak tokoh agama garis keras ditangkap atau dibungkam, termasuk anggota-anggota terkemuka Komisi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Kedua, menarik kelas menengah muda dan perempuan sebagai basis kekuasaan baru. Sekitar 70% populasi Arab Saudi berusia di bawah 35 tahun. Mereka inilah yang jadi target utama reformasi MBS. Dengan memberi mereka kebebasan, hiburan, dan ruang kreatif, MBS memperluas basis loyalitasnya jauh melampaui elit konservatif tradisional. Ketiga, membuka pintu investasi dan pariwisata internasional. Pembangunan kota futuristik Neom dengan anggaran lebih dari 500 miliar dolar Amerika menjadi simbol ambisi baru ini. Neom dirancang sebagai kota bebas sensor agama, tempat robot dan AI bersanding dengan arsitektur hijau dan wisata ekstrim. Hasilnya, citra Arab Saudi di mata dunia berubah drastis. Dari negara yang dulu dianggap ekstrim dan tertutup, kini tampil sebagai pemimpin reformasi Timur Tengah. Perempuan mulai menempati posisi penting di pemerintahan dan perusahaan. Industri kreatif dan hiburan tumbuh pesat. Dan anak-anak muda Saudi punya harapan baru, yang tak lagi bergantung hanya pada minyak atau koneksi istana. Tentu saja masih banyak kritik. Masalah HAM, represi oposisi, dan kasus Jamal Khashoggi masih menghantui. Tapi di sisi lain, tak bisa dipungkiri bahwa perubahan sosial di Arab Saudi hari ini adalah salah satu yang paling dramatis dan progresif di dunia Muslim. Perubahan ini bukan cuma soal membuka bioskop atau konser internasional. Ini adalah sinyal bahwa sebuah negara, betapapun konservatifnya di masa lalu, bisa memilih arah baru, bisa beradaptasi, dan bisa menawarkan masa depan yang berbeda bagi generasi mudanya. Dan kalau Arab Saudi bisa berubah sejauh ini, bukankah itu memberi harapan bahwa perubahan serupa mungkin saja terjadi di tempat lain? Mohammed bin Salman atau MBS bukan hanya seorang putra mahkota biasa. Ia adalah sosok yang menggebrak, mengejutkan, dan membelokkan sejarah Arab Saudi ke jalur yang sebelumnya tidak terbayangkan. Namun, di balik citra modernisasi dan reformasi sosial, tersimpan satu fakta penting. MBS juga membangun kekuasaan dengan gaya yang sangat otoriter. Pertanyaannya, apakah perubahan yang terjadi di Arab Saudi hari ini murni demi rakyat atau justru untuk mengonsolidasikan kekuasaan seorang raja masa depan? Naiknya MBS ke puncak kekuasaan terjadi sangat cepat dan dramatis. Pada tahun 2015, saat ayahnya Salman bin Abdulaziz naik takhta sebagai raja, Mohammed hanya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Namun hanya 2 tahun kemudian, pada 2017, ia diangkat sebagai putra mahkota, menggantikan sepupunya Muhammad bin Nayef yang dianggap terlalu dekat dengan CIA dan jaringan intelijen barat. Penunjukan ini menjadi momen revolusioner dalam politik internal Kerajaan Saudi. MBS bukan hanya memutus tradisi pewarisan yang selama ini bergilir di antara para pangeran senior, tapi juga memperkenalkan pola baru, sentralisasi kekuasaan ke tangan satu generasi muda
yang sangat dominan. Sejak jadi putra mahkota, MBS mengambil serangkaian langkah besar untuk memastikan tidak ada yang bisa menyainginya. Penangkapan massal pangeran dan pengusaha di Hotel Ritz-Carlton Riyadh pada tahun 2017. Langkah ini disebut sebagai kampanye anti korupsi, tapi sebenarnya merupakan pembersihan elit lama yang berpotensi menjadi rival. Menurut The New York Times, lebih dari 200 tokoh ditahan, termasuk miliarder seperti Pangeran Al-Walid bin Talal. Mereka dipaksa menyerahkan aset agar bisa bebas, mengontrol semua institusi penting negara, dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, hingga Dewan Ekonomi dan Pembangunan. Bahkan, lembaga ulama pun kini tidak lagi independen. Seorang mantan diplomat Amerika menggambarkan MBS sebagai satu-satunya orang di Riyadh yang benar-benar memegang tombol semua keputusan. Represi terhadap kritik dan oposisi. Kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada 2018 menjadi simbol kegelapan dalam kekuasaan MBS. CIA bahkan menyimpulkan bahwa MBS lah yang menyetujui operasi tersebut. Tapi hingga kini MBS menyangkal. Inilah paradoks besar dalam politik Arab Saudi hari ini. Di satu sisi, MBS membebaskan perempuan dari sistem perwalian, membuka peluang kerja, dan mengembangkan pariwisata. Tapi di sisi lain, dia menangkapi aktivis perempuan yang memperjuangkan hak-hak itu sebelum negara meresmikannya. Di satu sisi, MBS memperkenalkan kebebasan berekspresi dalam seni dan musik. Tapi di sisi lain, kritikus di media sosial bisa dipenjara hingga 45 tahun hanya karena cuitan. Di satu sisi, dia menjanjikan transparansi dan reformasi ekonomi. Tapi transaksi keuangan kerajaan masih banyak yang tertutup dan tidak bisa diaudit publik. Itulah gaya khas otoritarianisme modern. Bukan dengan senjata dan teror semata, tapi dengan branding, modernisasi ekonomi, dan kooptasi teknologi digital. Tapi MBS bukan cuma ingin merombak dalam negeri. Ia ingin menempatkan Arab Saudi sebagai kekuatan global baru. Langkah-langkahnya mencerminkan ini. Meningkatkan peran diplomatik, termasuk rekonsiliasi dengan Iran yang dimediasi oleh Cina. Mengambil alih OPEC Plus bersama Rusia, memaksa Amerika Serikat beradaptasi dengan kebijakan harga minyaknya. Menjadi pemegang saham besar di perusahaan-perusahaan dunia lewat Public Investment Fund, PIF. Seperti Uber, Nintendo, bahkan klub sepak bola Newcastle United di Inggris. Semua ini menunjukkan bahwa MBS ingin membuat Arab Saudi tidak lagi sekadar pemain regional, tapi aktor utama dalam geopolitik global. MBS sedang bertaruh besar. Ia tahu bahwa dunia sedang berubah cepat. Dan kalau Arab Saudi ingin selamat dari krisis energi global, dari gempuran teknologi, dan dari tekanan geopolitik, maka mereka harus berubah lebih cepat dari yang lain. Tapi harga dari perubahan itu sangat mahal. Dan MBS tampaknya siap membayar harga itu dengan risiko reputasi, konflik, bahkan darah. Pertanyaannya sekarang, apakah rakyat Arab Saudi benar-benar akan mendapatkan kebebasan dan kesejahteraan yang dijanjikan? Atau mereka hanya akan menjadi penonton dalam pertunjukan besar kekuasaan seorang pangeran ambisius? Dan untuk dunia luar, apakah kita sedang menyaksikan kelahiran negara adidaya baru dari gurun pasir? Atau hanya ilusi megah yang rapuh di balik pencitraan modern? Arab Saudi kini sedang berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi, negeri ini adalah mitra lama Amerika Serikat sejak Perang Dunia Kedua. Di sisi lain, Riyadh kini mulai merapat ke koalisi negara-negara BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, blok ekonomi yang dipandang sebagai penantang dominasi Barat. Pertanyaannya, kemana Arab Saudi akan berpihak? Apakah akan tetap menjadi sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah? Atau akan bergeser ke orbit kekuatan baru seperti Tiongkok dan Rusia? Jawabannya, Arab Saudi tidak memilih pihak manapun, tapi memilih untuk menjadi pihaknya sendiri. Sejak tahun 1945, hubungan antara Riyadh dan Washington dibangun di atas prinsip sederhana, minyak untuk keamanan. Arab Saudi menjamin pasokan minyak untuk dunia barat dan Amerika menjamin perlindungan militer untuk kerajaan. Namun dalam 2 dekade terakhir, hubungan ini mengalami retakan strategis. Amerika kini makin mandiri dalam energi karena shale oil
dan perlahan mengalihkan fokus geopolitiknya dari Timur Tengah ke Indo-Pasifik. Sementara Arab Saudi mulai merasa bahwa ketergantungan pada Amerika adalah kerentanan. Bahkan, beberapa keputusan Washington seperti mencabut dukungan militer atas Perang Yaman atau kritik terhadap hak asasi manusia di Arab Saudi membuat Riyadh merasa tidak lagi bisa sepenuhnya mengandalkan teman lamanya. Di tengah ketidakpastian hubungan dengan Amerika, Arab Saudi mulai membuka pintu ke blok BRICS. Dan bukan hanya simbolik, Riyadh secara resmi bergabung dengan BRICS Plus pada awal 2024. Langkah ini bukan sekadar bergabung ke forum, tapi sinyal bahwa Arab Saudi ingin menjadi bagian dari dunia multipolar, di mana kekuatan tidak lagi berpusat hanya pada Barat. Kenapa BRICS menarik bagi Riyadh? Tiongkok kini menjadi mitra dagang terbesar Arab Saudi. Bahkan, transaksi jual beli minyak mulai dilakukan dalam yuan, bukan dolar. Rusia dan Saudi bekerja sama erat dalam OPEC Plus untuk mengontrol produksi minyak dunia. India adalah pasar besar untuk energi dan infrastruktur. Arab Saudi melihat BRICS bukan sebagai pengganti Amerika, tapi sebagai strategi diversifikasi geopolitik. Mirip seperti ekonomi mereka yang sedang didiversifikasi lewat Vision 2030. Putra mahkota Mohammed bin Salman bukan tipe pemimpin ideologis. Ia bukan anti-Barat, tapi juga tidak tunduk pada kekuatan lama. Baginya, politik internasional adalah permainan kepentingan. Kalau Amerika menguntungkan, dia akan bekerja sama. Kalau Tiongkok menawarkan lebih banyak peluang, dia akan ambil. Itulah kenapa Arab Saudi bisa berdamai dengan Iran berkat mediasi Tiongkok, tapi tetap membeli senjata dari Amerika. Inilah bentuk baru dari politik luar negeri Arab Saudi. Fleksibel, independen, dan berbasis kalkulasi ekonomi jangka panjang. Banyak pengamat Barat khawatir Riyadh akan berpaling ke timur. Tapi kenyataannya, Arab Saudi tidak sedang meninggalkan siapa-siapa. Mereka justru menempatkan diri sebagai pemain bebas di dunia multipolar. Riyadh bisa berbisnis dengan Tiongkok, sekaligus tetap menjual minyak ke Amerika. Bisa jadi tuan rumah KTT Arab-Cina tanpa melupakan forum ekonomi dengan Uni Eropa. Bisa duduk di BRICS tanpa keluar dari G20. Model ini dikenal sebagai balancing diplomacy dan semakin populer di antara negara-negara berkembang yang tidak ingin lagi jadi pion di papan catur global. Kalau Arab Saudi sukses mempertahankan jalur tengah ini, maka ia bisa menjadi model baru bagi negara-negara dunia ketiga. Negara yang tidak anti-Barat, tidak juga pro-Timur, tapi pro-kepentingan nasional. Dan lebih dari itu, dunia akan melihat bahwa negara Islam, sekaligus kerajaan, bisa menjadi aktor rasional dan strategis dalam geopolitik global. Bukan sekadar penonton, tapi pemain aktif yang bisa memengaruhi arah dunia. Jadi, apakah Arab Saudi akan memilih Amerika atau BRICS? Jawabannya, mereka tidak memilih satupun. Mereka memilih jalannya sendiri. Jalan yang dibangun atas dasar kepentingan ekonomi, stabilitas regional, dan ambisi menjadi kekuatan global yang mandiri. Dan mungkin, dalam dunia yang semakin multipolar ini, itulah pilihan paling rasional. Jika Anda setuju atau justru punya pendapat berbeda, tinggalkan komentar. Karena dalam geopolitik, seperti juga dalam hidup, yang paling menarik bukan hanya siapa yang dipilih, tapi mengapa kita memilih jalur tertentu. Ketika kita mendengar nama Arab Saudi, pikiran kita sering langsung tertuju pada dua hal, tanah suci umat Islam dan negara kaya minyak. Tapi hari ini, Arab Saudi adalah lebih dari itu. Ia sedang berubah, dan bukan perubahan kecil. Negara ini sedang mengguncang pola lama, dari ekonomi yang bergantung penuh pada minyak menjadi kekuatan regional yang terdiversifikasi. Dari kerajaan konservatif tertutup menjadi negara dengan wajah baru yang terbuka dan progresif. Dan di balik semua itu, ada pertanyaan penting. Apa yang bisa kita, sebagai bangsa Indonesia, pelajari dari perjalanan Arab Saudi ini? 1. Visioner adalah kunci, tapi eksekusi lebih penting. Transformasi Arab Saudi tidak terjadi karena kebetulan. Ia terjadi karena ada visi nasional jangka panjang yang disebut Vision 2030. Sebuah peta jalan ekonomi, sosial, dan politik yang ditanamkan secara sistematis oleh Mohammed bin Salman. Indonesia juga punya visi serupa, Indonesia Emas 2045.
Tapi pelajaran dari Riyadh adalah, visi tanpa eksekusi hanya akan jadi dokumen. Arab Saudi tak hanya merancang rencana, mereka juga langsung menjalankan, dari regulasi hingga ekosistem investasi. Artinya, kita butuh lebih banyak pemimpin yang eksekutif, bukan hanya konseptor. Bukan hanya tahu apa yang harus dilakukan, tapi juga bisa dan berani melakukannya. 2. Reformasi ekonomi harus berani, walau tak populer. Arab Saudi tahu bahwa era minyak tidak akan bertahan selamanya. Mereka berani mengambil risiko, bahkan dengan menghapus subsidi besar, menaikkan pajak, hingga membuka sektor hiburan dan pariwisata. Mereka menata ulang BUMN, menarik investor asing, dan membuka diri untuk teknologi dan inovasi. Di Indonesia, kita sering ragu melakukan reformasi karena takut pada resistensi sosial. Tapi jika ingin keluar dari kutukan negara berkembang, kita harus berani membongkar kenyamanan yang semu, subsidi yang salah sasaran, birokrasi yang lamban, dan ketergantungan pada komoditas harus dibenahi. 3. Politik luar negeri jangan baperan, tapi berbasis kepentingan. Arab Saudi tidak lagi berpolitik luar negeri, berdasarkan emosional atau ideologi. Mereka bernegosiasi dengan Iran, menjalin dagang dengan Tiongkok, dan tetap menjalin hubungan dengan Amerika. Semua didasarkan pada kalkulasi kepentingan nasional. Kita di Indonesia kadang terlalu sensitif dalam diplomasi, masih suka berpihak ke blok tertentu, atau terbawa sentimen masa lalu. Pelajaran dari Riyadh, diplomasi harus dingin, tegas, dan fleksibel. Berani duduk bersama siapapun, selama itu menguntungkan bangsa. 4. Modernisasi tidak harus anti-agama. Arab Saudi membuktikan bahwa membuka bioskop, konser musik, dan wisata internasional tidak harus berarti melupakan nilai-nilai Islam. Mereka tetap menjaga Mekah dan Madinah, tetap menjadi pelayan dua tanah suci, sambil membangun kota futuristik seperti Neom. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, juga bisa melakukan hal serupa. Modernitas dan nilai-nilai keislaman bukan dua hal yang saling meniadakan. Selama kita punya integritas budaya dan arah kebijakan yang jelas, agama dan kemajuan bisa berjalan beriringan. 5. Pemimpin muda bisa jadi agen perubahan jika diberi ruang. Transformasi besar di Arab Saudi tidak akan terjadi tanpa peran Mohammed bin Salman. Usianya masih muda, tapi keberaniannya mereformasi negara sangat besar. Indonesia juga punya generasi muda yang cerdas, progresif, dan inovatif. Tapi kadang sistem politik kita masih terlalu feodal dan birokratis. Anak muda disuruh tunggu giliran, padahal dunia tak menunggu siapapun. Pelajarannya jelas, jika Indonesia ingin berlari cepat, berilah ruang bagi energi muda untuk memimpin. Bukan hanya sebagai penggembira politik, tapi sebagai pengambil keputusan. Arab Saudi dan Indonesia memang berbeda. Berbeda sejarah, sistem, dan budaya. Tapi satu hal yang sama, keduanya sedang berada di masa transisi besar. Arab Saudi ingin keluar dari ketergantungan pada minyak. Indonesia ingin keluar dari perangkap negara berkembang. Kita bisa belajar dari mereka, bukan untuk meniru secara mentah, tapi untuk menyerap semangatnya. Semangat untuk berubah, berani mengambil risiko, dan tidak takut menjadi bangsa yang lebih besar. Karena bangsa besar bukan dilahirkan dari kenyamanan, tapi dari keputusan-keputusan berani yang mungkin tidak populer hari ini, tapi akan disyukuri generasi berikutnya. Ketika gurun pasir berubah menjadi kota futuristik, ketika kerajaan kuno berani menata ulang sejarahnya, dan ketika negara yang dulu sangat konservatif kini membuka pintunya untuk ide, inovasi, dan investasi global, kita sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Arab Saudi sedang bangkit, bukan untuk menyaingi Barat, bukan juga untuk memusuhi Timur, tapi untuk mengambil takdirnya sendiri. Inilah wajah baru geopolitik dan transformasi abad 21. Bukan lagi soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling cerdas membaca zaman. Dan disinilah Indonesia seharusnya belajar. Kita negara besar, kaya sumber daya, kaya sejarah, kaya peradaban. Tapi dalam sejarah modern, terlalu sering kita ragu pada diri sendiri. Kita ingin maju, tapi takut mengganggu status quo. Kita ingin berubah, tapi terjebak pada debat yang tak kunjung selesai. Kita punya ide brilian, tapi kalah oleh mental birokrasi. Sementara itu, dari tengah padang pasir,
Arab Saudi menunjukkan pada dunia. Transformasi itu tidak menunggu semua orang setuju, tapi butuh arah, nyali, dan langkah konkret. Bayangkan jika Indonesia berani berinvestasi seperti Arab Saudi berinvestasi pada NEOM. Bayangkan kalau kita membangun industri hilir sendiri, tidak hanya menjual mentah lalu menyesal. Bayangkan kalau birokrasi kita seefisien visi 2030-nya MBS. Bayangkan kalau energi anak muda kita ditampung dalam proyek nyata, bukan hanya debat digital. Mungkin kita tak perlu menjadi Arab Saudi, tapi kita bisa belajar dari keberanian mereka. Keberanian untuk merancang ulang masa depan, bukan sekadar mewarisi masa lalu. Karena pada akhirnya, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang banyak penduduknya, tapi yang besar visinya, besar disiplinnya, dan besar hatinya untuk berubah. Arab Saudi hari ini adalah cerita tentang keberanian. Cerita tentang seorang pangeran muda yang tidak takut dikritik, tapi juga tidak ragu berinovasi. Cerita tentang negeri yang dulu dikenal diam, kini menjadi pengatur tempo di pentas global. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia siap menulis cerita besarnya sendiri? Atau kita hanya akan menjadi penonton di panggung sejarah dunia? Kita sudah punya semua bahan baku untuk jadi negara besar. Tinggal satu yang belum, kemauan kolektif untuk berubah. Semoga dari Riyadh ke Jakarta, dari padang pasir ke tanah subur Nusantara, ada semangat yang bisa kita bawa pulang. Karena negeri ini tidak kekurangan potensi. Yang kurang hanya keberanian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau menurut kamu, pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil dari Arab Saudi? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan share jika menurutmu video ini bermanfaat.